Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Herman Budianto pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan barakah oleh Allah SWT. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, bahwa kita sebagai umat Islam haruslah menjemberkan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain kita mempelajari akidah, syariah, tentu kita harus menyempurnakan diri kita dengan berakhlak yang merupakan keindahan dari seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innama bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Dari riwayat yang lain, innama bu'istu liyutamima sholihal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, kebaikan dari akhlak kita. Tanpa akhlak maka Islam tidak akan bersinar, bercahaya, dan tidak akan menarik oleh orang-orang yang lain, sehingga tidak menarik orang lain untuk mendekat kepada Islam, masuk pada Islam. Sehingga kita harus menyempurnakan akhlak kita. Di dalam kitab Makarimul Akhlak yang situ disebutkan dari Imam Hasan al-Basri, ya, bahwa beliau menyampaikan, Imam Hasan al-Basri adalah ulama pada tabi'in yang beliau lahir pada masa Umar bin Khattab, kurang lebih 3 tahun sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Beliau dilahirkan dan didoakan oleh Umar bin Khattab menjadi orang soleh, dan akhirnya Imam Hasan al-Basri menjadi orang yang sangat soleh, berakhlak sangat mulia. Nah, beliau menyampaikan 3 hal yang merupakan sumber dari akhlak yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah kaful adza. Yang kedua adalah badlun nada. Yang ketiga adalah tolaqatul wajhi. Apa itu 3 hal? Yang pertama yaitu kaful adza, yaitu agar kita menahan diri kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim merugikan orang-orang lain. Yang di situ merupakan sumber-sumbernya penyakit-penyakit mendolimi orang itu dari sifat memarah, iri dengki, ya, kemudian sombong. Ini menjadi sumber ketika orang memiliki hal-hal yang seperti itu, maka dia akan pingin mendolimi orang lain, tidak ingin orang lain bahagia. Nah, tentu kita sebagai umat Islam bahwa sesama muslim itu kita harus bersaudara dan kita harus saling menjaga, jangan sampai kita mendolimi dan kemudian melantarkan saudara-saudara kita. Baik, yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada itu adalah kita terus ingin berbuat baik, melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Dari kita mulai mengucapkan salam saja, ini sudah kebaikan. Memberikan keselamatan, rahmah dan barokah kepada saudara-saudara kita. Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dari mulai sedekah, berkata yang baik, menolong orang lain. Masya Allah, begitu indahnya kalau kita ini biasa menerapkan terkait dengan konsep badlun nada itu tadi. Jadi, jangan sampai kita ini bahkan mendoakan saudaranya aja kita merasa berat. Sayang saya mendoakan orang lain, dia keenakan. Saya bantu dia keenakan. Padahal semua kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya buat kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa ahsantum falaha. Sesungguhnya kebaikan itu kembalinya buat kita. Kalau kita berbuat baik, baiknya buat kita. Kalau kita berbuat buruk, buruknya juga buat kita. Mari kita perbanyak amal soleh dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita. Yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, yaitu selalu bermuka seri, berseri-seri, berwajah seri-seri, terlihat optimis, memberikan semangat kepada orang lain. Tidak memiliki wajah yang kelihatan cemberut, sedih, pemarah, ya, atau kita selalu pesimis. Dilihat orang itu tidak mempunyai semangat keislaman, kalimat kehidupan yang baik, sehingga menjadikan orang juga tidak semangat, menjadikan orang lain menjauh dari kita. Maka kita terbiasa dengan senyum. Ya, bahwa Rasulullah, Masya Allah, ketika Rasulullah itu tersenyum, orang-orang yang baik temannya maupun musuhnya itu merasa damai hatinya. Ya, jadi kita tentunya demikian. Maka kita membiasakan berwajah berseri-seri, optimis dalam kehidupan kita. Walaupun punya masalah, selalu kita punya Allah. Allahus Samad. Ya, karena butuh aja, karena nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Isti'anah, pertolongan dari Allah akan turun kalau kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Yakin, jangan pernah kita berputus asa. Walita usumi rohilah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, demikian tadi, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, 3 hal akhlak yang terus kita perbaiki. Mudah-mudahan semakin memperbaiki amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.